Saya memang sebelumnya udah menjelaskan yang ada namanya ya market cycle dan terlalu berisiko untuk teman-teman masuk Bitcoin sekarang dengan metode yang namanya lump sum. Lump sum itu artinya apa ya? Kamu masuk dalam satu waktu tertentu dengan semua uang yang kamu miliki. Menurut saya pribadi, itulah strategi yang cukup berisiko. Karena saya pun tahu dan saya melihat kripto itu bergerak sesuai dengan siklus. Itulah mengapa ya 70% ini bisa teman-teman gunakan ya dengan approach DCA. Approach jangka panjang, approach melihat fakta bahwa Bitcoin ini sangat volatil dan ada potensi penurunan lebih dari 50% kalau kita lihat siklus market yang ada. Tapi kita nggak usah ngomongin Bitcoin, kita lihat S&P 500 pun juga selama tarif kemarin juga koreksi 22%. Jadi saham, kripto, aset dua itu ya ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalau teman-teman nggak kuat sama risikonya, ya mungkin kamu seorang yang cenderung risk averse dan jangan main kripto, jangan sentuh kripto ya. Dan kalau kita ngomong, oke, 30% sisa dari alokasi teman-teman, ini teman-teman bisa gunakan, bisa alokasikan untuk yang namanya alt trading. Jadi memang ya trading altcoin atau kamu investasi di altcoin, namanya altcoin itu kan sebenarnya alternatif coin. Itu koin lain selain Bitcoin. Jadi Bitcoin take a whole space di market crypto, 70% ya relatif oke di sana. Nah, 30%-nya ini ya ini yang kalau kamu mau alokasikan ya di altcoin itu bisa. Contoh, teman-teman punya uang yang namanya 100 juta, oke? Nah, 70 juta itu untuk Bitcoin. Sisanya 30 juta, oke, ini untuk altcoin. Nah, dari 30 juta ya, ini yang jumlah yang ideal berapa sih untuk beli altcoin? Ya, saya ngomong maksimal tuh 10% dari modal yang kamu miliki. Kalau kamu di sini skenario-nya punya 30 juta, 10% ya dari 30 juta itu udah relatif tinggi untuk altcoin. Yang mana 3 juta ya untuk altcoin itu relatif tinggi. Karena teman-teman harus paham 10% dari sisa ya 30% yang dimiliki itu relatif tinggi. Dan misalkan altcoinnya naik 10 kali lipat, oke, berarti teman-teman dapat ya sekitar 30 juta dan secara keseluruhan di portofolio utamanya itu naik sebanyak 30%. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin itu pedang bermata dua dan dia bisa mengalami kenaikan, tapi dia juga bisa mengalami penurunan yang signifikan. Jadi teman-teman kalau melihat, oke, di mana adanya altcoin, ya teman-teman juga bisa menerapkan ya strategi seperti yang dilakukan oleh para venture capital besar. Venture capital besar, ya kita ngomong Andreessen Horowitz dan lain sebagainya, mereka ini memiliki strategi dan juga approach di mana mereka ini akan membeli ya banyak sekali altcoin, banyak sekali posisi di market dan mereka melihat altcoin itu seperti bisnis startup. Dia tahu bahwa dari ratusan yang kamu pilih paling hanya 4, 5 atau 10 yang bakal perform, tapi itu udah cukup ya. Kalau kita ngomong ada beberapa ikan emas, oke, di sisa ikan busuk ini ya asal ikan emasnya itu bisa menutup kerugian ya semua ikan busuk kita akan tetap untung di market. Jadi itu pendekatan ya seperti venture capital